الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكونه قوي المدرك أي الدليل الذي استند عليه المجتهد. Dan pulangan syarat nang ru'yal khilaf, dipelihara khilaf itu sehingga toleransi dengan khilaf itu mustahab, disunnahkan. Itu syaratnya khilaf di situ qawiyul mudrak, kuat dalilnya, kuat dalilnya. Alladzi istanada ilaihil mujtahid, yang mujtahidnya itu istanada. Istanada itu menjadikan sandaran oleh para mujtahid. Kepada itu dalil. Artinya dalil itu memang bahwa diperpegangi. Kada boleh dalilnya lemah. Kalau lemah, nah ini nih. Qala Tajuddin As-Subki, fa in dha'ufa, seandainya dalil itu lemah, wa na'ai, dan jauh dalil itu min ma'khadhi syar'i, daripada pengambilan syariat, artinya mengarandau, luput menjadikan dalil gini, luput menjadi dalil, karena ma'dudan minal hafawat was saqatat, maka dalil itu yang jauh daripada syariat, sekalipun umpama hadisnya kuat tapi makhadnya luput, makhadnya luput, luput mendalilkan, luput jadi dalil. Nah, kana minal hafawat, maka di situ khilaf termasuk ma'dudan minal hafawat, termasuk daripada omong kosong, wasaqatat, dan gugur lah. La minal khilafiyat, bukan termasuk jenis khilaf, sehingga tidak ada kata toleransi untuk menjaganya itu menjadi mustahab. Nah, jadi kuat dalilnya itulah. Wa na'ni bil quwwah. Nah, maksud dengan kuat dalil itu ialah wuqufadz dzihni 'indaha. Hati itu menerima dengan itu kekuatan dalil tadi. Wa ta'alluqadzil fatanah, dan ta'alluq, berpegangnya orang yang mempunyai kecerdasan bisa pilihan dengan jalan yang kekuatan tadi. Lantihadul hujjah biha, bukan maksud kuat itu semata-mata berdirinya dalil biha dengan kekuatan. Fa innal hujjah law intahadat, karena dalil hujjah itu jikalau berdiri didatangkan, lamma kana mukhallifin, niscaya tidak ada orang yang mukhallifin, membantahilah begitu kekuatan. Nah, jadi bukan dari segi dalilnya lah, tapi ma'khadnya di situ, ma'khadnya itu. Jadi kuatnya di situlah. Na'ai, daripada apa? Jangan sampai jauh daripada ma'khad syara'. Nah, sehingga hati itu pun oleh orang-orang yang mempunyai kecerdasan itu, dia menerima. Oh, kawan dijadikan dalil ini lah. Apa? Contoh, Abu Jar kada menggawi sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah Jumat. Dalilnya di mana? Dalilnya jadi aku bertakun lawan guru. Ketika guru sembahyang sunat setelah Jumat, aku takuni, guru, biar sembahyang apa habis Jumat tadi? Aku mengkodok di sini. Mengkodok. Nah, ini orang ini berdalil dengan guru tadi mengkodok bahwa tidak ada kesunahan dalam qabliyah ba'diyah. Jauhnya
Cak aja betakun, pian ini kenapa jadi mengkodok? Mungkin orang ada kodokan. Cak asidin spesifik menjelaskan kadada sunnah qabliyah, kadada sunnah ba'diyah Jumat. Oke, dijadikan dalil. Ada ini kadang begitu sidin mengkodok langsung dijadikan dalil, itu tidak ada sunnah. Error lah. Cara berpikirnya error. Tanpa menilik kitab-kitab fikih, langsung mendalilkan. Summa qala la nadhra ila al-qail bal ila qawlih. Kemudian berkata Imam Tajuddin As-Subki, la nadhra ila al-qail, kada dipandang kepada orang yang mengatakan, sekalipun Rasulullah yang mengatakan. Tetapi bal ila qawlihi, tetapi kepada ucapannya. Cocokkah ini digunakan dalil kadakah makul qaulnya itu? Nah, ketik. Wa quwwatul mudrak wa da'fihi wa huwa mimma la yantahi ila al-ihata bihi illa al-afrad. Kekuatan dalil sumber dan kelemahan itu dalil, huwa mimma la yantahi, itu tidak berujung ila al-ihata bih, kepada meliputi dengan itu dalil mudrak, illa al-afrad, kecuali yang personality, yang tunggal-tunggalnya. Apa contohnya nih? Ibn Abi Fa'id teteklah. Ya. Ya. La yantahi ay la yahsulu illa al-ihata bih. Maksud yantahi itu tidak sampai atau ya ilah la yablughu ilal ihatah, kepada meliputi keilmuannya, tetapi kepada afradnya. Jenis dalilnya itu kemana ma anda akan cocokkah digunakan ke dalil ini kadakah? Nah, amun secara keseluruhan ya ihatah meliputi aja, cuman cocoknya apa kada? Waqad yadhharu dha'if awil quwwah bi adna ta'ammulin. Nah, lalu bagaimana kita menampakkan, mengetahui, membongkar kuatnya mudrak orang dan lemahnya mudrak orang itu? Bi adna ta'ammulin, cukup dengan pemikiran yang santai. Kalau berberat-berat memikirkan. Nah, waqad yahtaj ila ta'ammul wa fikirin, terkadang bisa juga berhajat kepada memikirkan yang sehimat-himat. Wala budda ayyaqa hadha ikhtilaf fil atidat bihi nasyi'an anil mudrak qawi au dha'if. Dan kada pulang bahwa terjadi di sini perselisihan dalam mengkategorikan dengan itu dalil itu muncul daripada dalilnya itu kuat atau lemahnya. Wa misaluhu, nih contohnya as-shaum bis safar, puasa di Ramadan di dalam musafir. Tentunya musafir ini disebut safar itu safar kasrin, safar tawil, yang dibolehkan mengkasar. Lihat. Nah, fa inna Dawud qala innahu la yasihhu. Sesungguhnya Daud itu lain, Nabi Daud lah. Daud al-Zahiri, jangan Nabi Daud. Kan di Quran ada wa in kuntum marada aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Nabi Daud ya. Imam Dawud al-Zahiri sidin mengatakan itu saum la yasih, kada sah puasa itu kalau bagi orang yang musafir. Nah, lalu wa min zamma, dan dari sanalah, dari pendapatnya Dawud al-Zahiri itu, mana ukhtulifa lah, dijadikan ikhtilaf bil abdal, dalam keabdalihan. Wa madhabuna annahu in tadarrara fal fitru wa illa fas-shaumu. Nah, jadi cuman khilafiyahnya itu dari segi abdalnya aja. Tetapi madhab kita Imam Syafi'i khilafiyahnya apa? Annahu in tadarrara, jikalau ia menjadi mudarat dengan musafir tadi, pas fal fitru lebih abdal berbuka.
Fasam wa illa fasam ay wa illam yatadarrar, kalau kada jadi menjadi mudarat maka silakan berpuasa. Nah, itu lebih afdalnya kan Bu. Wa antasumu khairul lakum. Habis. La ka khilafi Daud az-Zahiri alladhi wulida ba'da Syafi'i bi sanatain. Tidak seperti khilafnya Daud az-Zahiri yang beliau itu dilahirkan setelah Imam Syafi'i 2 tahun. Jadi tuh Imam Syafi'i 2 tahun lah. Wa qaul ba'dihim inna Syafi'i istahabba al-khurud min khilafih fi ijabil jam'i fi nadbil kitabah bainal quwah wal amanah idza waham aw arad kama qala Zarkasi Syekhahu Dawud an Ibn Rahman. Coba kita lihat istilah. Mana tuh deh? Nah, jadi di dalam wa in tadarrara fal fitru afdal. Ini mana? Minasam 5% anna sallallahu ra'a rajulan sha'iman fis safar, bahwa Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki tengah puasa di dalam musafirnya. Qad zallala alaih, sungguh menaungi atas tu laki-laki, artinya hibak orang berkerumun. Lah hibak berkerumun. Lalu Nabi bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Na'am. Ya, bukanlah termasuk kebaikan orang yang berpuasa tengah dalam keadaan musafir. Coba lihat di situ lantaran mudaratnya siup lah. Naam, in khafa minas saum talafa nafsin au adwin au manfaatin harum alaihi saum. Seandainya ia mudarat dalam puasa itu akan dirinya binasa atau anggota tubuhnya atau manfaatnya, maka haram atasnya puasa. Kama qala Ghazali bil Mustasfa. Nah, wa illa ay wa illam yatadarraril musafir bisababi shaum fa shaumu afdal minal fitr lima fihi min tabri'ati zimmah wa adam ikhla'il waqti min ibadah. Alasannya karena melepaskan tanggungan kewajiban dan untuk mengisi waktu yang wajib untuk ibadah wajib. Wali anal aksar min fi'li sallam. Alasan kedua karena itu puasa kebanyakan dari gawian Rasulullah dalam musafir Nabi berpuasa. Wa ma fi qouli ta'ala wa antasumu khairul lakum. Coba lihat pendapat Daud az-Zahiri yang mengatakan puasa di tengah musafir itu kedesah. Nah, apakah Imam Syafi'i mentoleransi lawan pendapat khilafnya Imam Syafi'i lawan Daud ini? Cakanya mentoleransi berarti kan sunat ngapa? Sunat kada puasa. Tetapi Imam Syafi'i tetap mengabdalkan puasa in lam yatadarrar. Nah, itu pun nang abdal atau anggap sunnah nang berbuka puasa itu alasannya in tadarrar, jikalau mudarat, bukan lantaran khurujan minal khilaf li Daud az-Zahiri, bukan in tadarrar. Nah, tapi kalau jelas-jelas mudarat, yang mudarat itu dirinya atau anggotanya, maka itu wajib lah, wajib. Maka nama mamnu'an idza jazwa wajib. Sesuatu yang dahulunya itu dilarang berbuka puasa kemudian dibolehkan berbuka puasa, jaza idza jaza wajib, statusnya naik kepada wajib. Wajibnya berbuka. Ini orang ini puasa kehausan, lalu jar rumah irama air ya, dalam filmnya air ya, film Ani ini tak apa judul filmnya, air ya, nak matinya sih nah tinggal nak matinya. Nah, orang nangka ini nih boleh ia berbuka, bolehnya tuh lantaran darurat. Ad-darurat tubah, darurat membolehkan, mahzurat yang diharapkan berbuka. Bahkan bukannya sekedar tubah, tapi mamnu'an ijaza wajib statusnya pulang, wajib minum air. Jadinya sahaja aku berbuka puasa ini wajib karena Allah Ta'ala dapat pahala wajib ini. Karena kalah juga orang puasa dapat pahala wajib juga, ini berbuka dapat pahala wajib juga. Cuma ini apa, ada mutabri'ati zimmah, tidak lepas tanggungannya di liwakti nahari umi Ramadan.
Karena hadis itu berada di waktu siang hari. Karena malam silakan mengqadha di dalam setelah tuntung Ramadan habis. Inna Syafi'i yastahabba al-khuruj min khilafi fi ijabil jam'i. Tetapi Imam Syafi'i ini bisa saja beliau toleransi dengan pendapatnya Dawud al-Zahiri, tapi bukan dalam kasus puasa. Kenapa? Karena kesalahan terlalu jauh mudraknya tadi, lemah mudraknya tadi. Lalu kada toleransi sedikit. Yang ditoleransi sedikit itu di mana? Fi ijabil jam'i, dalam mewajibkan jamak. Fi nadbil kitabah, fi nadbil kitabah, pada hamba kita baca syiraqiqah, pada seorang hamba yang menjadi hamba mukatab. Bainal quwwah, di antara seorang hamba itu kuat ia berusaha, wal amanah, dan ia kawa dipercaya. yakni al-qudratu laka ala kasbin ya'ina yuwaffa maltazu minat nujum wa bihi man fassara imamun asy-syafi'i al-qair bi qawlihi walladhi yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhu in alimtum bihim khaira wa subit al-amana li alla yudhi'a ma yahsuluhu falyatiku al-quwwah al-kasbi liyawassaqa bi tahsilin nujum wa qala yashtara quwwatu raqiq li annahu idha 'arifat amanatuhu 'ayara bis sadaqati liyu'taq wa ujibi annahu la yusaq bidzalik. Nah, imma waham ini kemana wa qawlu ba'dihim nih, ada ucapan sebahagian ulama fuqaha. Mana maqal qawlnya inna syafi'i yastahabbal khuruj min khilafi fi ijabil jam'i fi nadbil kitabah bainal quwwati wal amanah imma wahamun. Nah, ya di sini kan Imam Syafi'i ini menurut ba'duhum dulu lah. Ini ada kan di sini pengarang sebelumnya mengatakan Imam Syafi'i ini kadang bertoleransi lawan Dawud al-Zahiri karena mudraknya ba'ud an ma'khadhi syar'i, jauh daripada metode syariat. Tetapi Imam Syafi'i ini ujar orang ba'duhum. Ini apabila ba'duhum ini bahagiai pendapatnya itu ingatakan nih rumus. Ada kau ikan pegang kuat. Kau ikan pegang kuat. Kalau kau ikan pegang. Kenapa? Karena belum final, belum fix. Ya rumus orang nang mengarang kitab. Oleh kamu jadi pengarang lain adalah rumus orang nang mengarang kitab itu. Apabila musannifnya masih hidup, musannifnya pengarangnya masih hidup, nyatain masih hidup ya lah, menulis, menukil daripada ulama, nang ulamanya masih hidup. Anggap ulamanya siapa? Ulamanya anggap Syekh Fulan, orangnya masih hidup. Nah, aku nang menukil pendapatnya kada menyebut qala fulan, kada. Qala Syekh Fulan, kada. Cuman qala ba'duhum, berkata sebagian orang fuqaha atau orang sufi atau orang ulama-ulama nahwu. Kenapa demikian? Karena aku ini ta'adduban, beradab, menjaga privasi beliau. Fulan itu, ini orang masih hidup leh. Kemungkinan di suatu saat ia bisa meralat pendapatnya, bisa menasah pendapatnya, sehingga kalau ia kemudian menasah sementara aku sudah tulis Syekh Fulan, kenyataan yang kutulis lawan hasil yang sudah ia ralat kada sesuai. Nah ini kan privasi orang. Nah, makanya etika dalam menulis itu qala ba'duhum di sini. Wa qawlu ba'dihim, ada sebagian ulama yang mengatakan ujar orang Imam Syafi'i itu silin menoleransi lawan Dawud al-Zahiri yang menyatakan istihab
kesunahan keluar daripada pendapatnya Abi Daud Al-Zahiri, di mana Nang Daud Al-Zahiri menyatakan lah mewajibkan al-jam'u baina nadbil kitabah bainal quwwah wal amanah. Nih hamba ada lagi bang kasusnya lah, hamba rakyat nih budak nang budak kitabah ya kan. Jadi seseorang nih hendak memerdekakan, bercatat ikam budak, apabila kau membayar lawan aku 100 juta maka ikam akan merdeka itu. Nah, jadi syarat hamba nang kawaka itu Daud Az-Zahiri mengatakan wajib tak kumpul syaratnya 2. Hambanya tuh kuat begawi dan amanah. Kuat begawi dan amanah. Aman orangnya lumpuh, orangnya stroke, kayak apa begawi, kayak mana membayar 100 juta. Nah, atau inya umpama hamba mukatab ini inya dapatkan innamas sadaqatu lil fuqara wal yatama wal masakin wa bisil ghurama, apalagi sebutnya wal gharimina wa fi sabilillah, apa sebutnya nang budak-budak dah. Itu kan hamba mukatab. Ia ini berhak menerima zakat. Gasan apa? Gasan membayari lawan tuan sayyidnya. Tuan sayyidnya tak dibayari akan zakat. Ikam berapa dia tahu tanggung sayyid 100 juta aku jadi dijanjikan sayyid untuk merdeka. Nah, ini zakat ikam 100 juta. Merdeka kalaunya bayari ikam sayyid merdeka. Nah, ketika merdeka sementara orang itu kada kawal lagi begawi, lemah, lumpuh. Kayak apa kayak nasibnya setelah merdeka? Siapa yang menjamin? Maka saya lepas tangan sudah. Nah, juga kehormatan manusiawi di situlah. Nah, jadi Imam Daud Az-Zahiri sidin menyatakan di sidin wajib menyatakan mengumpulkan antara kuat dan amanah. Nah, amanah. Nah, sementara padahal kan kada wajib tah. Ya kan? Li'annahu idza urifat amanatuhu u'ina bisadaqah liyaqta. Karena apabila seorang itu cukup amanah pun walaupun ia lemah berusaha bisa aja merdeka lantaran zakat. Nah, sementara Az-Zahiri menyatakan wajib mengumpulkan 2 ini tuh. Nah, tetapi Imam Syafi'i di sini ujar orang sini menoleransi sunat syaratnya 2, yaitu kuat lawan amanah. Nah, lalu disanggah oleh musannif itu nang kakak itu toh Imam Syafi'i mensunatkan nang mengumpulkan antara kuwatul kasbi lawan amanah imma wahamun, bisa-bisa itu waham, hanya prasangka duga ya. Amun Imam Syafi'i bersuara kayak itu. Nah, au Arab atau Imam Syafi'i menghendaki aja. Kama qala Zarkashi wa Syekh Daud Ibni Abdurrahman gitu. Habislah. Idhukiya fa innahu yu'taddu bi khilafi ala ma'tamadahu nadhim tab'an li aslih. Karena dihikayatkan fa innahu itu Daud Az-Zahiri yu'taddu itu yu'taddu kah la yu'taddu la yu'taddu lah tertinggal laknya nah. La yu'taddu lah. Karena Daud Az-Zahiri itu dihikayatkan la yu'taddu bi khilafih lah kayak apa ya, tidak diperhitungkan dengan menyalahi Daud Az-Zahiri fil furu'. Nah, wa kadza la yu'taddu bi khilafi atba'i mutlaqan. Nah, jadi sehingga ngalih gini lah. Kita nih ujar orang lah, ada jar kita. Saking lemahnya pendapat Daud Az-Zahiri ini, khilafiyahnya ada diperhitungkan. Sehingga apabila ada pendapat ulama Syafi'i atau Syafi'iyah bertentangan Daud ampun Daud atau atba'nya Daud Az-Zahiri, ini kada kau saking kada ditoleransinya, kada dianggap paham lah. Sedih seolah-olah kada ada karena minal hafawat wasaqatat tadi. Nah, ini ujar ulama kada kita Daudnya alim lah. Daudnya alim. Nah, kada diperhitungkan la yu'taddu bikil ma tamadahu nadhib ala ma tamadahu nadhib atas apa yang
dianggap kuat oleh nazim taba'an li aslih. Terus at-tabi' li Nawawi, tabi' li Imam al-Haramain. Li aslihi at-tabi' mengikut siapa? Imam Nawawi dan Imam Haramain. Nah, Imam Nawawi itu mengikut kepada Imam Haramain. Idz qala ilal muhaqqiqin la yuqimu li ahli zahir waznan. Karena orang-orang ahli muhaqqiqin, siapa ahli muhaqqiqin ini? Para ulama lah, la yuqimuna, mereka itu tidak mendasarkan li ahli zahir waznan sebagai parameter. Orang Zahiri itu Dawudnya Az-Zahiri, Abdul Az-Zahiri itu atba Dawud, pengikut Dawud Az-Zahiri ngarannya. Makanya kada dijadikan la yuqimuna waznan, kada menjadikan parameter tolak ukur kada. Makanya la yu'tad mil khilaf di Zahiri itu. Makanya berpendapat oleh siapa? Ibnu Hajar Haytami, saking khilafnya Dawud Az-Zahiri kan gini, al-hudud tasqutu bis syubhat. Had itu gugur kalaunya ada syubhat. Kada jelas, kada 100% fix, itu gugur. Contoh seperti pendapat hadnya apa mama? Apa hadnya enggak ya? Hadnya ini tidak dilaksanakan had kalau terjadi syubhat. Ada ulama mengatakan kalau begini orang ini potong tangan. Mama mencuri, potong tangan. Ujar nang sekung kada sampai timbangan, kada sampai kadar, kada wajib potong tangan. Ini khilaf kada? Nah, maka dimenangkan had itu digugurkan. Jadi kada berlaku had. Nah, tetapi ada had yang tetap dilaksanakan walaupun terjadi syubhat. Seperti apa? Pendapat Dawud Az-Zahiri yang mengatakan nikah bi ghairil wali wa syahidai adl, tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi. Di situ kan para ulama mengatakan kalaunya ada orang melakukan demikian, had itu gugur. Had itu gugur karena terjadi syubhat. Ada pendapat Daud Az-Zahiri, ini orang nikah ada bawali kada bersaksi kain warga gudoh. Kayak apanya menjual ke gudoh. Nah, kayak itu kada boleh kada tukar jual kayak tapi ada ritualnya lah. Kayak apa? Ini ada akad nih, dua akad nikahnya. Ada sembarangan, aku udah nak padahakan. Kada boleh diemalakan juga nih, caranya nang boleh diemalakan biar kebetulan kita kawa juga. Nah, jadi ada bejat-bejatnya anak minta akad nih, maijabkan dirinya kepada si laki-laki. Ada caranya, adanya nang sembarangan bang ikam. Aku jadi Zahiri boleh aja. Ada caranya ijabnya, pada kau kisahkan lah. Wah, kayak itu. Betul jelakiannya kabil tok ya. Nah, kabil tok kau terima, apalagi semuanya. Nah, setelah itu ia berkumpul. Nah, ini kan menurut Syafi'iyah, orang-orang Syafi'i, nikahnya sah apa kada? Ada sah karena syarat Syafi'i la nikaha illa ma'a waliyin wa syahidai adlin. Itu syaratnya. Ada sah di situ. Lalu tak orang melakukan praktek seperti demikian, apakah harus dilihat, dipancong bulunya atau direjam? Nah, ini pendapat ulama. Ada sebagian mengatakan ada wajib had. Yaskut, gugur lis syubhat, karena ada syubhat. Pendapat Daud Az-Zahiri nang membolehkan nikah demikian sehingga kada terjadi had karena ada syubhat. Al-hudud tasqutu bis syubhat. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami sidin la ya'taddu minal khilaf li zahiri, kada menganggap khilaf yang zahiri itu kada. Kenapa? Saking lemahnya mudrak sidin, karena kada pernah ditemukan lah di masa Rasulullah atau sahabat itu nikah kayak itu. Nah, bahkan Nabi secara gamblang eksplisit sidin menyatakan la nikaha, kada sah nikahnya illa ma'a waliyin wa syahidai adl.
Kenapa Daud Az-Zahiri ini wani-wani menyatakan kayak demikian? Mungkin ada dalil yang lain atau apa, tapi mudraknya jauh. Nah, sehingga dianggap oleh Ibnu Hajar minas saqatat wal hafawat. Bil hafawat was saqatat, tidak ditoleransi. Nah, makanya jadi Ibnu Hajar, orang yang nikah menurut pendapat Daud Az-Zahiri demikian, payuhaddu dihad li annahu minaz zina, karena itu termasuk zina. Lah, tak dianggap Ibnu Hajar. Ya, aku mah jangan ujar Ibnu Hajar aja lah. Tapi kan semua pun Daud Az-Zahiri inilah lemah dalilnya, kan ada banyak haja Az-Zahiri yang kuat-kuat dalilnya banyak. Nah, cuman di beberapa kasus ini aja lah yang rancak dibunyikan orang. Ya Allah, itu kalau mengatakan la yuqimu li ahli zahir waznan, orang mereka itu kadang menjadikan parameter tolak ukur bandingan timbangan bagi orang Az-Zahiri ini, sehingga ada termasuk keluar toleransi dengan pendapat mereka itu mustahabun. Langsung tinggalkan aja ujarnya lah. Lakin ta'aqqabahum at-taj as-subki wa qara'u aqsam hadza akhirin kal Mahalli wa Ibnu Ziyad bi anna Dawud la yunkirul qiyas jumlatan wa inna ma yunkir min khafi. Nah, ada juga Bang Daud Az-Zahiri ini, Sidin ini kadang mengingkari kias, kadang secara keseluruhan kadang. Kalau Bang aku anti kias, kadang ya ada orang anti kias gini, aliran Nangwai ini bahagia, aliran Nangwai ini ada. Kali aku nyebut cirinya kalau ada buah nikam. Bid'ah ya. Ini tuh anti kias sebenarnya tuh. Baik itu kias jali atau kias khafi. Nah, sementara Ad-Dawud, Sidin kadang mengingkari kias secara totalitas, jumlatan secara totalitas kada. Wa inna ma yungkiru minhu, hanya beliau Daud Az-Zahiri ingkar kias al-khafiyah, kias-kias nang khafi, kias yang samar. Yang kias yang samar tuh karena ilatnya itu jauh lah, jauh. Kalau ilatnya kada berkesuai itu parik, itu orang kita kan sudah, orang kita aja, orang Syafi'i kan sudah menolak karena al-qiyas ma'al farik fasid. Ilatnya itu jauh antara asal dan furu', ilatnya kada bersamaan. Nah, maka ini farik ngarannya, difarqin illah bainahuma. Oh, maka hukumnya fasid, rusak. Nah, tetapi kalau ilatnya itu kuat, ada kesamaan antara furu' lawan asal, nah itu bisa diterima lah. Daud pun menerima lah, kecuali ilatnya khafi. Wa bi annahu kana jabalan min jibalil almi, karena pulang Daud itu termasuk beliau adalah orang pembesar daripada pemuka-pemuka ilmu. Wa hamala kal imam ala misli Ibnu Hazm ad-Durabi qala rahimahullah ta'ala fi qawaidih as-sawt ta'tid bi khilafih inda quwwati ma'khadhi ghairi. Ya kan? Sudah kita profesional aja lah. Apa kata beliau? Kata Ibnu Hazm wa ad-Durabi dan segelontor dari murid-murid beliau, dalam qawaid beliaunya ada qawaid Ibnu Hazm. Kayaknya carikanlah qawaidul fiqhiyah li Ibnu Hazm. Nah, itu ada di Ibnu Hazmin. Apa beliau berkata? As-shawab, yang tepatnya al-i'tidadu bi khilafih, bisa dijadikan, dianggap dengan khilafnya Daud Az-Zahiri, sehingga keluar daripada khilaf beliau mustahabun. Nah, tetapi inda quwwati ma'khadhih, ketika ma'khad pengambilan dalil Daud Az-Zahiri itu kuat. Kuat kada jauh lah. Nah, ke ghairihi, seperti Daud Az-Zahiri juga. Siapa? Pendapat Imam Ramli, Ibnu Hajar. Nah, ketika kuat mudraknya, ya sudah pun Daud itu ketika kuat terima juga lah, i'tidad al khilaf. Intah. Tetapi wa'tamada Ibnu Hajar maqalat an-Nawawi. Ibnu Hajar tetap mengatakan, bersikokoh beliau dalam fatwanya Imam Nawawi yang mengatakan tufidu adamil i'tidad bi khilafi Dawud, kada dianggap keluar toleransi dengan pendapat khilafiyah Ibnu Daud Az-Zahiri itu minas sunnah minal mustahab kada. Seperti Imam Nawawi mengikut kepada Imam Haramain. Habis.
Kemudian tatimmatun wa faidu dzati silah wa awaid wallahu a'lam bissawab. Ya Allah.